Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardian Anam Farisi dengan NIM 1030123880510 dari kelas IFX 4701. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas CL3 Calculation Loop. Nah, di sini terdapat soal pertama, yaitu carilah titik pada parabola y sama dengan x kuadrat plus 2x plus 2 yang memiliki kelengkungan terbesar. Nah, oke, jadi sini saja kita tahu bahwa kelengkungan itu rumusnya mutlak dari turunan kedua y, turunan kedua dari persamaan y, lalu eh, ada 1 plus y aksen kuadrat plus 3/2 seperti ini. Nah, ini bisa juga jadi seperti ini. Ini kan pangkat 3/2, berarti ini bisa jadi akar dari 1 plus y aksen kuadrat pangkat 3. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi langsung saja pertama kita cari dulu y aksen dan y aksen. Y-nya kan tadi x kuadrat plus 2x plus 2 seperti ini. Y aksen berarti turunan pertamanya itu kan 2x plus 2. Untuk Y aksen-aksennya atau turunan keduanya itu, maaf, 2 seperti itu ya. Nah, berarti kan ini di soal itu kita diminta untuk kelengkungan terbesar. Kelengkungan terbesarnya itu berapa? Nah, untuk mencari kelengkungan terbesar berarti kan kita eh, penyebutnya itu yang ini itu dijadikan seminimal mungkin, yaitu jadi 1 kan. Kalau per kurang dari 1, sesuatu yang dibagi dengan di bawah 1 kan nggak bisa ya. Nah, yang paling minimal itu 1. Nah, maka untuk untuk mencari atau menemukan kelengkungan terbesar itu, kita jadikan penyebutnya itu dibagi, penyebutnya itu 1, sehingga nanti pembilangnya itu dibagi dengan 1. Nah, lalu untuk dia bisa jadi penyebutnya 1, berarti kan ini ya aksen itu kan berarti ya aksennya berarti kan harus sama dengan 0, karena 0 kuadrat di sini 0 ditambah 1 1 1 pangkat 3 berapa? 1. Nah, oleh karena itu dia nanti penyebutnya ini menjadi 1 seperti itu. Nah, lalu oleh karena itu 2x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kita dapat 2x sama dengan min 2 dan x-nya 1 seperti itu. Untuk yang kedua, kita mencari y-nya dengan mensubstitusi kepersamaannya. Kita substitusi x-nya yang kita temukan ini. Jadi kan min 1 kuadrat plus 2 kali min 1 plus 2. Jadi ini 1 kan. Min 1, ini min 2 plus 2. Ini hilang jadi 1. Seperti itu. Nah, y-nya ketemu 1.
Nah, kelengkungannya kan kita dapat dua ini ya. Nah, oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa agar kelengkungan terbesarnya itu maksudnya kelengkungannya itu bisa terjadi kelengkungan terbesar, maka kita menemukan X-nya itu, XY-nya itu -1 dan 1 dengan X -1 dan Y sama dengan 1, maka persamaan ini akan eh, parabola ini akan menjadi menemukan kelengkungan terbesar seperti itu. Jadi kelengkungan maksimal 2 dan berada pada titik 1,1 ini. Nah, ini untuk jawaban nomor 1. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2, yaitu di sini soalnya diketahui ketinggian sebuah tempat pada posisi x, y diberikan oleh t x, y sama dengan 1000 min 4x kuadrat minus y kuadrat plus 10y. A disuruh mencari ketinggian maksimum dari T tersebut dan terjadi pada titik X yang mana, dan B gambarkan semua titik X yang memberikan ketinggian 1000. Oke, jadi kita jawab yang A terlebih dahulu. Nah, di sini untuk mencari titik kritis kita ada 3 poin ya, yaitu yang pertama itu ada batas, yang kedua stasioner, ketiga ada satunya itu singular. Nah, untuk batasnya kan dia di soal tidak ada. Seperti ini tidak ada. Terus untuk singularnya juga tidak ada. Karena itu berarti kita mencari stasionernya dengan cara kita menurunkan terhadap X dan terhadap Y. Pertama, terhadap X itu kan jadi -8x gitu ya, karena kalau konstanta yang 1000 itu hilang, Y juga hilang, Y kuadrat hilang, 10Y juga hilang. Nah, karena itu turunan terhadap X itu -8x. Nah, untuk terhadap Y-nya itu 2Y plus 10. Nah, untuk stasioner kan itu gradiennya datar. Untuk gradien datar, dia itu gradiennya itu sama dengan 0 seperti itu. Nah, oleh karena itu stasioner itu kita berapa nilai X untuk yang menghasilkan nilai 0. Berarti kan -8x sama dengan 0. Berarti kan
X-nya otomatis 0. Terus min 2Y plus 10 sama dengan 0. Min 2Y plus 10 pindah ruas, Y-nya 5. Gitu. Nah, karena itu berarti titik stasionernya adalah 0,5. Nah, selanjutnya kita mencari determinannya. Nah, mencari determinannya itu dengan cara seperti apa? Untuk apa itu menyelidiki dia mengalami ketinggian maksimumnya gitu kan. Berarti determinannya itu dicari dengan cara mencari ini terus ini, ini. Nah, yang pertama turunan fx terhadap x yaitu min min 8 di sini. Terus yang FYY itu berarti minus 2 untuk fxy 0, fyx juga 0. Nah, oleh karena itu kita bisa di ini terminal dari X, Y, Y, X, Y, Y, seperti ini. Nah, jadi fxx-nya minus 8, fxy-nya 0, fyx-nya 0, fy-nya minus 2. Nah, jadi kita bisa memperoleh determinannya itu 16 min 0, 16. Karena ini dikali terus dikurangi sama perkalian ini. Dikali silang terus dikurangin mencari determinan. Nah, kita tahu bahwa di sini eh, fxx dan determinannya itu kan kita temukan itu bahwa fxx maaf, sama dengan minus 8. Nah, untuk determinannya itu sama dengan 16. Nah, bahwasanya di sini berarti kan bisa kita simpulkan fxx xy itu kurang dari 0 gitu ya. Dan D itu lebih dari 0. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa ini itu ketentuannya masuk ke dalam maksimum lokal. Seperti itu. Nah, jadi oleh karena bah, maaf, berhubung di sini maksimum lokal, nah berarti tinggal kita substitusikan saja
ini ke dalam persamaannya, gitu kan. Yaitu T 0,5 yang dari yang kita hitung tadi, eh kan kita tulis dulu ya. 1000 persamaan yang ada di soal minus Y kuadrat plus berapa tadi? 10Y. Kita masukkan nih, saya substitusikan. Ini ini kan. Nah, berarti ini kan 1000 kurangi 0 kurangi 25 ditambah berapa? 50. Ketemu 1025. Nah, jadi ditemukan tinggi maksimumnya itu 1025 pada titik 0,5. Dan pada titik 0,5 seperti itu. Ini untuk jawaban yang A. Nah, untuk yang B dari sini aja kan kita tambahkan gambar. Nah, di sini ini ada kita jawab, ada disuruh untuk menggambarkan nih, itu kan ya, gambar semua titik X yang memberikan ketinggian 1000. Nah, ini berarti tinggal gini aja, tinggal kita tulis 1000 min 4x kuadrat min y kuadrat plus 10y sama dengan 1000. Ini kan berarti 1000 hilang kan, dipindah ruas ini dengan 0. Nah, ini kita apa ya, kita manipulasi itu ya, kita manipulasi. Jika ada suatu persamaan seperti ini, persamaannya itu Y-5 kuadrat gitu ya. Y-5 kuadrat kan hasilnya Y kuadrat berapa? Min 10Y ya. 10 ya, min 10Y plus 25 seperti itu. Nah, ini kan kita kalau kita substitusikan ke persamaan yang kiri ini, berarti kan kita dapat, kalau kayak gini kan berarti sama aja. Kalau ini kita kurangkan dengan 25, berarti kan ini Y kuadrat min 10Y kan. Nah, berarti kita ganti nih dengan ini. Kita ganti. Nah, kita ganti ini dengan yang di sini. Jadi, ini kan kita kali dulu, kita kali minus dulu, 4x kuadrat plus Y kuadrat min 10Y sama dengan 0. Nah,
Kita ganti nih dari yang kita cari tadi. Nanti kan 4x kuadrat. 4x kuadrat plus y min 5 kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, kayak gini kan. Terus ini bisa kita, ini coba kita pindah ruas. Ini. Terus habis itu kita bagi dengan 25 biar 25-nya jadi satu yang kanan. Habis itu ini kita 25-nya kita ganti 5 kuadrat. Terus habis itu 4-nya ini turun jadi setengah kuadrat kan kalau pindah ke bawah. Iya, iya. Heeh. Nah, seperti ini. Atau mungkin langsung saja eh, kita ya kita tulis dulu. Terus habis itu ini y min 5 5 kuadrat. Nah, kayak gini. Terus, kan ini berarti sama aja dengan, bentar, sama aja dengan 5 per 2 kuadrat kan. Terus ini juga tulis ulang. Nah, kalau kayak gini kita udah enak nih. Ini berarti akan membentuk elipsoida. Nah, tinggal kita gambar saja. Kalau sudah seperti ini, kita gambar. Nah, sini kan X-nya itu kan berarti pusatnya itu kan 0 kayak gitu. Nah, karena minus 0 kan. Nah, berarti pusat dari yang X itu 0. Terus habis itu jari-jarinya itu berarti kan 5 per 2 itu berapa? 2,5. Katakanlah kita 2,5 di mana? Di sini gitu ya. Ini 0. Terus ini 2,5. Di sini juga seperti ini. Terus untuk yang terhadap Y itu kan berarti itu kan Y minus 5 berarti dia pusatnya itu digeser ke atas sebanyak 5. Berarti 5 berarti di sini 5. Terus jari-jarinya sebanyak 5 juga. Berarti di sini 5. Nah, seperti itu kan. Nah, oleh karena itu bisa kita gambar elipsnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini grafiknya itu tergambar berupa elipsoida dan pusat eh, jadi gambar berupa elipsoida dengan pusat 0,5 dengan jari-jari terhadap X-nya itu
2,5 dan jari-jari terhadap Y-nya itu 5 gitu kan. Nah, seperti itu. Ini adalah jawabannya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.